Dari tiga berita ini, ya dari tiga berita ini ada apa dengan Polri? Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Ini apakah udah terang-terangan, Pak? Apakah sudah terang-terangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gua Babaldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang berita tentang institusi Polri. Luar biasa guys, ada 3 berita yang gue kumpulin jadi satu. Ini bisa menjadi satu rangkaian peristiwa yang membuat akal sehat kita nih, kok begini gitu Polri. Akhirnya yang rugi siapa nih? Apakah kalau begini terus apa gunanya Polri? Beritanya apa aja be? Nih, the first. Sambil senyum, Hendra Kurniawan sebut kabar reskrim terima setoran tambang di Kaltim. Hendra Kurniawan ini yang lagi kasus nih. Ya sama golongannya Sambo, gengnya Sambo nih, ya kan? Nyebut itu dia. Nggak lama ada berita begini juga digabungin ya. Bukan nggak lama nih waktunya. Maksudnya ada berita begini juga. Komjen Agus bongkar rencana Ferdi Sambo dan Hendra setelah dituding terlibat tambang ilegal. Wah, jadi kan Agus sama Sambo ini kayaknya beda kubu. Dan akhirnya ada berita begini. Gedung Barreskrim Polri di Trunojoyo kebakaran. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Barreskrim Polri kebakaran. Kita baca sambil santuy ya guys ya beritanya ya. Kita baca sambil santuy beritanya satu-satu. Oke? Nih kalian siapin kopi kalian nonton ini ya. What happened aya naon? Ya. Kita baca dulu yang pertama ini dari viva.co.id. Tanggal 24 November 2022. Mantan Karopaminal Polri Hendra Kurniawan belak-belakan jika kabar reskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto diduga menerima uang setoran hasil dari tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bagus aja sih bongkar-bongkaran kartu ini, bagus-bagus aja ya, bagus. Nah ini juga membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia, no tuh jenderal-jenderal itu. Tapi gue ngelihat ya, di masalah ini ada satu komjen yang namanya nggak ada gitu. Siapa? Dharma Pongrekun, Komjen Dharma Pongrekun. Bersih banget. Nggak ada di kelompok Sambo, nggak ada di kelompoknya Agus. Ya, ini kelompok Sambo perang sama kelompok Agus kayaknya ya. Iya kan? Nama kabar reskrim sesuai faktanya begitu. Ujar Hendra sambil senyum. Saat ditanya wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 November 2022. Sambil senyum loh. Iya kan? Kemudian Hendra Kurniawan turut membenarkan terkait laporan pemeriksaan penyelidikan terkait dugaan tambang ilegal yang berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. LHP penyelidikan betul ya betul, ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 24 November 2022. Lu bongkar Pak Hendra. Bongkar.
Tak hanya itu, ia pun menegaskan bahwa dirinya juga turut melakukan pemeriksaan orang-orang yang terlibat dalam dugaan setoran uang tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur. Ya, meriksa juga. Ayo lu. Dia ikut meriksa, guys. Ya, dia ikut meriksa loh. Hah? Ikut memeriksa. Gimana lu? Lanjut ya. Dalam hal tersebut, Hendra mengaku langsung yang memeriksa orang yang terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ya, ini salah satunya Ismail Bolong. Betul ya, saya periksa Ismail Bolong, tutur Hendra sambil senyum. Betul ya, saya periksa Ismail Bolong. Nah, lu, Ismail Bolong itu yang viral kemarin, ya kan? Yang aku dapat tekanan, ya, ayo bongkar semua, bos. Nih, institusi Polri, Pak Kapolri gimana nih? Bersihin dong, dua-duanya salah nih. LHP itu bernomor R garis miring ND minus 137 garis miring Romawi 3 garis miring WAS titik 2 titik 4 garis miring 2022 garis miring Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan. Ditandatangani langsung sama Hendra. Hendra tak bicara banyak mengenai hal itu, dia hanya menegaskan LHP itu tidak fiktif. Benar berarti. Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya, kan ada datanya, nggak fiktif, kata Hendra. Ayo lu, ayo, nggak fiktif, bongkar Pak Hendra. Ya, nanti kita lihat Komjen Agusnya bongkar juga nggak gitu, ya kan guys ya. Jadi ini terjadi bongkar-bongkaran guys, terjadi bongkar-bongkaran. Sebelumnya diberitakan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo tanggapi soal keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada tambang ilegal di desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mantan anggota Polri Ismail Bolong. Selanjutnya Ferdi Sambo turut membenarkan bahwa adanya penandatanganan terhadap surat laporan hasil penyelidikan terkait tambang ilegal yang menyeret nama Komjen Agus Andrianto. Ya, sudah benar itu suratnya, ujar Ferdi Sambo di PN Jakarta Selatan Selasa 22 November 2022. Benar. Jadi Ferdi Sambo pegang kartunya Agus. Agus pegang kartunya Sambo. Wah, yang rugi rakyat. Kebayang nggak kalau mereka kerjasama? Kapolri kemana ini? Namun demikian sambungan merinci secara detail terkait dugaan kasus tambang ilegal yang melibatkan Kabareskrim Polri. Ia hanya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada petugas yang memiliki kewenangan. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada, tegas Sambo. Video pengakuan Ismail Bolong. Beredar sebuah video viral di Instagram yang menyebutkan bahwa Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto diduga menerima uang dari tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kaltim, video tersebut diunggah oleh akun sosial media @terang media. Nah, dari video itu guys memang ya kebongkar semua. Ismail Bolong muncul ke hadapan publik setelah video pengakuannya sebagai pengepul batubara ilegal di Kalimantan Timur. Kaltim itu mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar. Dalam video itu Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batubara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjualan batubara sekitar 5-10 miliar setiap bulannya, kata Ismail dikutip dari video tersebut Minggu 6 November 2022. Pak Agus nerima katanya ya. Kemudian dia melanjutkan bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan olehnya, dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Komjen Agus. Ismail telah memberikan uang ke Komjen Agus sebanyak 3 kali. Habis itu dibantah loh. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, kemudian bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah, kata dia. Nah, tapi akhir dibantah, tapi bantahannya itu kelihatan banget ya, karena ada tekanan juga. Jadi dia di awal tekanan katanya, di akhir juga tekanan juga, ya kan? Ya, gimana itu? Tekanan. Kita baca berita kedua deh guys. Keren ini. Kelompok Sambo nyerang kelompok Agus. Aduh.
Yang kedua, Komjen Agus ini 25 November. Beritanya 25 November, 24, 25 ya. Komjen Agus bongkar rencana Ferdi Sambo dan Hendra setelah dituding terlibat tambang ilegal. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyalahkan Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan setelah dituding terlibat tambang ilegal. Komjen Agus Andrianto tak terima disebut terlibat tambang ilegal di Kalimantan Timur dan terima setoran dari Ismail Bolong. Agus menyoroti pernyataan Hendra Kurniawan yang dinilai tak memiliki bukti. Keterangan Hendra saja tidak cukup, apalagi sudah diklarifikasi Ismail karena dipaksa, kata Agus Jumat 25 November 2022, dikutip dari kompas.com. Nah, ayo lu, ini di dalam polisi isinya apa sih? Agus menuding Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan sedang mengalihkan isu. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, ujar Agus. Bisa jadi. Sebelumnya senada dengan Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, enggak, udah bukan Brigjen lah, benarkan dugaan, iya kan udah bukan Brigjen ya kan dia ya, kalau nggak salah. Hendra Kurniawan benarkan dugaan Kabar Reskrim terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dia mengungkapkan fakta tersebut lantaran yang memeriksa sejumlah pejabat Polri di Propam adalah dirinya. Hasil tertuang dalam surat laporan hasil penyelidikan bernomor R-ND minus 137 garis miring Romawi 3 garis miring WAS titik 2 titik 4 garis miring 2022 Propaminal. Subhanallah, gua lagi hujan ini guys ya, di sini. Kalau dengar petir gua suka begitu tuh. Lanjut. Betul surat laporan hasil penyelidikan, kata Hendra Kurniawan saat hendak masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 24 November 2022. Hendra mengungkapkan keterlibatannya dalam memeriksa sejumlah oknum petinggi Polri yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tambang ilegal Aibtu Ismail Bolong tersebut. Betul, ya saya. Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif, ucap Hendra Kurniawan sambil tersenyum. Dia menegaskan jika Kabar Reskrim Polri juga terlibat dalam kasus tersebut. Ya kan, sesuai faktanya begitu, Kabar Reskrim Polri terlibat jelasnya. Bongkar-bongkaran guys. Mantan Karo Peminal di Propam Polri itu buka suara soal adanya dugaan aliran dana masuk ke rekening petinggi kepolisian di Polda Kaltim terkait bisnis tambang ilegal yang berkaitan dengan kasus Ismail Bolong. Hal ini merujuk dari laporan penyelidikan LHP yang dilakukan Propam Polri. LHP yang bersifat rahasia dan ditandatangani Hendra Kurniawan tersebut telah beredar luas di kalangan awak media. LP yang bernomor tercantum tadi sudah disebutin di atas, tertanggal 18 Maret 2022 ditujukan kepada Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam. Itu kan ada semua bukti-bukti di dalam LHP, kata Hendra saat ditemui awak media di PN Jakarta Selatan sebagaimana dikutip dari tribunnews.com Kamis 24 November 2022. Bukan hanya soal aliran dana tersebut, mata uang asing yang diterima Rudolf tersebut juga tidak dibantahnya. Saat ditanyai awak media lebih lanjut soal aliran dana tersebut, terdakwa obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Joshua itu enggan bicara. Namun dia meminta awak media yang ada di PN Jakarta yang meliput sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Joshua itu diminta mengkonfirmasi ke pejabat Polri saat ini. Tanya pejabat yang berwenang aja ya, katanya. Ya Pak. Iya Pak. Sementara terkait keterlibatan Kabar Reskrim dalam kasus tambang tersebut juga dikatakan mantan anggota Polri itu adalah sebuah kebenaran dan sesuai fakta. Ngopi. Kata Hendra, hal itu sesuai dengan laporan hasil penyelidikan LHP dengan nomor R-1253-WAS titik 2 titik 4 garis miring 2022 garis miring Romawi 4 garis miring Div Propam tanggal 7 April 2022. Surat itu ditandatangani oleh suami Putri Candrawati, Ferdi Sambo ya. Bahkan surat itu sudah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya kan sesuai begitu faktanya. Ayo lu Pak Listio kemana? Gimana Kapolri? Gimana Presiden? Isinya polisi apa nih? Isinya Polri apa nih? Fakta tersebut karena Hendra mengatakan bahwa yang memeriksa dalam laporan hasil penyelidikan tersebut adalah dia dari Divisi Propam Polri. Dia menegaskan laporan hasil penyelidikan tersebut tidak fiktif. Betul, ya saya yang periksa.
Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif. Jelas Hendra. Ayo lu nggak fiktif. Ayo bongkar-bongkaran. Ayo. Yang bongkar, yang bongkar. Ya, dia menyebutkan hal tersebut sesuai dengan laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatangani. Surat tersebutnya di nomor yang tadi disebutin ya. Bahkan kata Sambo bahwa surat yang ditandatanganinya telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kan ada itu suratnya. Ya, sudah benar itu suratnya. Katanya seusai persidangan di PN Jakarta Selatan dikutip dari tribunnews.com. Meski mengakuinya, namun dia enggan membeberkan secara rinci siapa anggota Polri yang terlibat selain Kabareskrim. Untuk menjawab hal tersebut, mantan pimpinan almarhum Brigadir Joshua tersebut minta dikonfirmasi langsung dengan pejabat yang berwenang. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada, katanya kepada awak media. Pak Kapolri, gimana nih Pak? Dan waktu ini 24, 25 ya, ada berita terakhir, Kamis 24 November, gedung Baris Krim Polri Trunojoyo kebakaran. Dan ini pasti dokumen-dokumen hilang. Aduh. Kebakaran terjadi. Gedung Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis 24 November malam. Kebakaran api muncul sekitar pukul 20.00 dan diduga terjadi di ruang Badan Intelijen Bareskrim. Kejadian tersebut dibenarkan Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta Selatan Ruwanto. Ya, terjadi kebakaran, kata Ruwanto singkat. Saat ini, kata Ruwanto, api telah berhasil dipadamkan dan 4 unit mobil damkar telah berada di lokasi. Ruwanto belum mendapatkan informasi terkait pemicu kebakaran ini. Hingga kini pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan. Aduh. Jadi guys, dari tiga berita ini, ini ada apa dengan Polri? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Ini apakah udah terang-terangan, Pak? Apakah sudah terang-terangan ini? Ya, jadi isinya Polri ini apa gitu? Yang rugi masyarakat, Pak. Yang rugi rakyat. Ayo dong, tolong dipertegas. Susah kalau aparat penegak hukumnya seperti ini. Ini udah menjadi rahasia umum, Pak. Sudah menjadi rahasia umum, udah. Ini rakyat yang bodoh seperti saya ya udah tahu. Hendra Kurniawan Sambo bongkar Agus, ya kan? Agus bongkar Ferdi Sambo. Jadi masing-masing ini saling bongkar. Berarti kan dua-duanya sama aja, Pak, ya kan? Ayolah, Polri. Rakyat ini berharap sama Polri. Belum lagi kejadian Kanjuruhan, pantas saja ya Polri lagi bingung ya. Aduh, Presiden kemana? Kapolri kemana? Menko Polhukam kemana? Nah, ini negara mau kemana? Rakyat kemana? Ya Allah. Dah gitu aja konten gua kali ini deh guys. Nih makin, ya udahlah. Lu lihat sendiri dah. Lu mikir aja sendiri. Ya. Dah. Ini berita begini ya Allah. Ini anak kecil aja tahu. Nanti gedung warisnya itu dokumen-dokumen hilang ya Pak. Ya. Ya nasib wajah hukum Indonesia. Dah gitu aja. Wajah aparat penegakan hukum, wajah penegakan hukum di Indonesia begini deh. Noh, polisinya begini. Ya. Gua Babel minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah nggak sih guys? Ini parah nggak sih guys? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.